Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara seminar inovasi pendidikan hari ini. Yang saya hormati teman-teman panitia dan juga teman-teman dari para peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara seminar inovasi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kepada teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gilang Apriansyah selaku Master of Ceremony pada acara seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Nah, untuk agenda hari ini sendiri akan ada beberapa agenda. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Dan yang keempat, kita masuk ke acara inti, penyampaian materi. Dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita langsung saja masuk ke rangkaian acara yang pertama, yaitu ada pembukaan. Untuk sebelum memulai acara kita hari ini, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta seminar inovasi pendidikan yang saya hormati dan banggakan. Demi kelancaran acara kita hari ini, maka dari itu kepada Saudara Subhan Ariandi, saya persilakan untuk memimpin doa. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Gilang Apriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama untuk mengikuti seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Subhan Ariandi atas pembacaan doanya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, marilah kita masuki agenda inti kita pada hari ini, yaitu ada penyampaian materi pertama tentang kurikulum yang akan dipandu oleh moderator Kang Subhan Ariandi. Dan juga pemateri kita hari ini ada Teh Nurfaiza Khairani. Oke, kepada Kang Subhan dan Teh Nurfaiza, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang Gilang Apriansyah. Selamat pagi semua.
pada acara seminar inovasi pendidikan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Subhan Ariandi selaku moderator untuk memandu diskusi pada kali ini. Nih, saya nggak sendiri nih, saya akan ditemani oleh salah satu teman saya, yaitu Teh Nur Faiza Khairani. Apakah udah terdengar, Teh? Oke, Teh, pada kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Teh? Ya, hari ini untuk materi pertama kita akan membahas tentang inovasi kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Oke, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Mungkin dari segi peserta ini masih kurang ini ya, Teh, tahu mengenai kurikulum merdeka, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Mungkin langsung saja kepada operator dipersilakan untuk menampilkan materi terkait tentang kurikulum prototipe dan kurikulum darurat. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama ya. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan membahas inovasi kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Oke, untuk pembahasan yang pertama nih kita harus tahu dulu nih apa sih itu kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Bisa dilihat ya di sini kalau kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh dilakukan. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran yang ada. Sedangkan untuk kurikulum prototipe itu adalah kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Nah, sekarang kita fokus dulu ke pembahasan kurikulum daruratnya ya. Untuk pengimplementasian dari kurikulum darurat ini ada 4. Yang pertama mengenai pengembangan kompetensi guru, yang kedua mengenai learning change, yang ketiga mengenai pemanfaatan teknologi, dan yang keempat ini adalah evaluating learning outcome. Nah, sedangkan hasil inovasi yang ditawarkan oleh kurikulum darurat itu sendiri, itu ada, yang pertama ini adalah struktur kurikulum. Nah, untuk struktur kurikulum ini, guru ini akan melakukan perubahan dengan menyederhanakan RPP dan indikator kompetensi dasar, serta memperpendek durasi jam pelajaran. Nah, untuk yang kedua, ini ada strategi pembelajaran. Di strategi pembelajaran kurikulum darurat ini, ada 2 jenis nih. Yang pertama itu ada tatap muka, yang kedua itu yang secara virtual. Yang ketiga, beban belajar. Beban belajar di kurikulum darurat ini bakal lebih pendek dan jumlah mata pelajarannya itu hanya 2 atau 3 aja per harinya. Yang terakhir, terkait penilaian hasil akhir, pelaksanaan penilaian ini dilakukan seperti pada pembelajaran normal, seperti ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Boleh di next. Tentunya setiap kebijakan punya kelebihan dan kekurangannya ya. Dan di sini ada kelebihan dari kurikulum darurat. Yang pertama, tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru, sehingga beban mengajarnya berkurang. Yang kedua, guru bisa lebih fokus pada tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, sama fokus pada hal-hal esensial dan kontekstual dari pembelajaran. Yang ketiga, orang tua akan lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah, karena tadi bisa dilakukan di rumah. Yang keempat, kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tuanya bisa lebih meningkat. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ mengintegrasikan ICT dalam proses pembelajaran serta siswa pada bidang teknologi informasi.
Namun tetap ada kekurangannya ya. Kekurangannya yang pertama itu guru dituntut untuk melatih pedagogiknya dalam pembelajaran jarak jauh itu. Terus meningkatnya keperluan akses internet itu pasti membutuhkan biaya tambahan. Kurikulum darurat ini pengajar berbeda-beda hasilnya. Oke, mungkin di sini juga ada tujuan kurikulum prototipe ya. Di sini menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek Andi Dito Andi Taunomo. Di sini dia bilang bahwa kurikulum prototipe bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa. Jadi di sini mungkin kurikulum prototipe ini memberikan jangkauan atau siswa bebas berekspektasi ya mengenai kompetisi dasar siswanya ini. Nah, yang kedua ini menurut Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan KPMP Bengkulu, Dojan Achamdi. Dia bilang kurikulum prototipe bertujuan untuk mengejar ketertinggalan peserta didik akibat learning loss. Nah, mungkin kurikulum prototipe ini kan karena kita sebelumnya sering belajar mengenai learning loss ya, menjadi mungkin monoton gitu, sehingga kurikulum prototipe ini menjadi solusi gitu untuk mengejar ketertinggalan peserta didik ini. Nah, di sini juga ada inovasi untuk kurikulum prototipe. Di sini menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nadiem Makarim bahwa kurikulum prototipe merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan perubahan dalam pengembangan karakter dan pola pikir siswa. Kurikulum prototipe dapat mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetisi dasar. Nah, di sisi lain, kurikulum prototipe memberi fleksibilitas dan ruang besar bagi kearifan lokal, sehingga setiap satuan pendidikan dapat menunjukkan karakter dan keunikannya masing-masing. Melalui kurikulum ini, sekolah mengedepankan project-based learning agar bakat dan kompetisi siswa dapat dikembangkan. Melalui kurikulum ini juga, para siswa memiliki tantangan untuk mengembangkan karakter hingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Jadi dapat dilihat ya bahwa kurikulum prototipe ini siswa bebas belajar apapun yang dia inginkan, sehingga tidak dituntut untuk belajar sesuatu hal yang dia tidak suka. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan mengenai kurikulum prototipe. Yang pertama ini menggunakan metode belajar discovery learning. Yang kedua, penggunaan media belajar yang mudah ditentukan. Karena kurikulum prototipe ini siswa dibebaskan, sehingga penggunaan medianya pun mudah ditemukan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan tematik, integratif, dan pendekatan saintifik. Yang keempat, penilaian dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 13 memiliki deskriptor dari indikator yang jelas, sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Nah, selain murid bebas belajar, di sini pun guru dapat melakukan penilaian yang lebih efisien ya, karena sudah memiliki deskriptor dan dari indikator yang jelas. Yang kelima ini ada perkembangan yang dialami siswa dalam setiap kompetisi ini. Inti dapat menjadi saran bagi guru untuk mendeskripsikan ke dalam rapor siswa. Nah, di sini ada kekurangannya ya. Di sini hanya menggunakan salah satu metode belajar saintifik, yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, waktu kegiatan yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 13 harus disesuaikan oleh guru. Sedangkan bagi siswa yang berkebutuhan khusus membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 13. Yang ketiga, perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan waktu sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksana di lapangan. Yang keempat, diberikan beberapa daerah kadang-kadang fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Yang terakhir di sini tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Oke, mungkin segitu aja kali ya Teh Faiza, materi dari kita. Iya nih, materi kita udah
beres, cukup singkat tapi harusnya sih bisa dipahami dengan jelas ya. Betul banget Teh. Oke, mungkin buat teman-teman ada gak nih yang mau bertanya mengenai tentang kurikulum darurat atau kurikulum prototype? Oke, di sini udah ada yang nanya nih, Teh Faiza dari Rapli Putra. Kenapa kurikulum prototype tidak langsung ditetapkan di semua sekolah nih, Teh? Oke, mau langsung dijawab aja kali ya. Boleh dong, Teh, langsung aja Teh jawab. Oke, terkait dengan pelaksanaan kurikulum prototype yang tidak langsung diterapin di semua sekolah, ini sebenarnya kita harus lihat dulu kebijakannya. Jadi ada alasannya nih. Yang pertama, pemerintah ini maksudnya Kemendikbudristek itu ingin menegaskan kalau misalnya sekolah ini punya nih kewenangan yang bebas dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi bisa sekolah menyesuaikan kapan nih kira-kira merasa siap gitu. Yang kedua, kebijakan kurikulum ini itu kan perubahan ya. Jadi pengennya dari kementerian itu perubahannya ini tuh bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah kayak gitu. Oke, jadi nggak bisa begitu aja ya Teh diterapkan di semua sekolah, harus step by step. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya mengenai kurikulum darurat dan kurikulum prototype. Izin bertanya. Iya, boleh. Sebenarnya apa sih tadi kan ngebahas tentang kriteria sekolah ataupun kebijakan dari pemerintah. Nah, apa sih kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum prototipe itu? Oke, terima kasih Kak Gilang tadi untuk pertanyaannya. Mangga Teh Faiza dijawab. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum prototipe ya. Kurikulum prototipe ini kan sebenarnya kurikulum merdeka ya yang sekarang. Balik ke pertanyaan yang satu tadi, nggak ada paksaan nih untuk melaksanakan ini. Tapi untuk kriterianya sendiri, buat menerapin kurikulum ini itu cuma satu sebenarnya. Adanya kemauan, adanya motivasi sama minat untuk memperbaiki pembelajaran gitu. Karena kurikulum prototipe ini kan tadi definisinya adalah pemulihan belajar gitu. Jadi buat sekolah yang mau pemulihan belajar boleh langsung menerapkan. Oke, izin nambahin juga nih, untuk sekolah yang ingin menerapkan kurikulum prototipe ini harus menjadi sekolah penggerak dulu nih, mengajukan ke pemerintah untuk dijadikan sebagai sekolah penggerak. Setelah di-ACC oleh pemerintah, barulah sekolah ini dapat menerapkan kurikulum prototipe ini. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sudah cukup kali ya Teh Faiza mengenai kurikulum darurat dan kurikulum prototipe-nya. Oke, kesimpulan yang bisa diambil, kurikulum prototipe adalah kurikulum yang bersifat standar dan pusat, di mana isi dan metode pembelajaran ditentukan oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kurikulum yang sama di seluruh Indonesia, sehingga siswa di berbagai daerah memiliki
kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kurikulum Merdeka juga memiliki tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya dukungan dari orang tua siswa atau kurangnya sumber daya fasilitas yang memadai di sekolah. Dalam hal ini, kurikulum prototipe dan kurikulum Merdeka memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemerintah perlu mempertimbangkan kedua jenis kurikulum ini untuk menciptakan kurikulum yang lebih ideal, yaitu kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing di daerah dan siswa, namun memiliki standar yang sama untuk menjaga kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Oke, mungkin seperti itu saja ya dari yang bisa kita sampaikan mengenai kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Terima kasih, Teh Faiza, dikembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Subhan dan Kak Nur Faiza yang sudah menyampaikan materi terkait kurikulum prototype ya. Kita udah ya nambah ilmu untuk materi terkait kurikulum. Kenapa sih kurikulum prototype itu harus diterapkan dan apa aja kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah, terus kebijakannya seperti apa dan kegunaannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, gimana nih untuk materinya? Ketiga materi tadi yang sudah disampaikan. Oke, nah dari ketiga materi tadi akan ada hadiah untuk penanya yang paling interaktif gitu. Pertanyaannya dinilai oleh para pemateri yang tadi gitu. Nah, selanjutnya karena ketiga rangkaian acara inti kita sudah selesai. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa on cam dulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi nih. Ayo nih on cam dulu nih. Oke, langsung aja kita mulai sesi dokumentasinya. Kepada operator boleh minta tolong di screenshot. Oke, kita hitung ya. Oke. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Oke. Ayo on cam yuk. Oke, ayo kita ayo boleh dibantu oleh operator untuk screenshot. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada para peserta semuanya. Untuk link absen akan dikirimkan melalui room chat Zoom. Oke, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta. Dan di penghujung Ramadan ini kami selaku panitia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat berlibur. Oke. Oke, untuk rangkaian acara kita tutup. Untuk menutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para peserta semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.